Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu tidak diperkenankan nanti selama rapat untuk menghidupkan mikrofonnya gitu ya. Jadi mohon jaga ketertiban room rapat kita supaya enak. Nanti ada sesi diskusi ada. Nah, Bapak Ibu nanti boleh sekali lagi menghidupkan mikrofon Bapak dan Ibu ketika sudah dipersilahkan oleh moderator yang hari ini moderator kita adalah Ibu Rika Sri Rahayu SPD. Itu mungkin ya Bapak dan Ibu sebelum nanti saya serahkan ke moderator itu sedikit eh, tata tertib rapat kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi supaya tertib, tidak ada suara bocor, silahkan di-mute dulu speakernya. Sebetulnya saya selaku host bisa menonaktifkan dan mengaktifkan mikrofon Bapak dan Ibu ya. Tapi saya minta disiplin dulu dari semua untuk tidak menghidupkan mikrofon gitu ya, kecuali eh, moderator sudah mempersilahkan untuk berbicara gitu. Nanti saya yang atur lah begitulah. Kurang lebihnya saya bantu Bapak Ibu untuk menghidupkan dan menonaktifkan mikrofon, nanti saya yang atur selaku host. Dan tanpa panjang lebar mungkin untuk memimpin atau memandu rapat atau pertemuan kita pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada moderator Ibu Rika Sri Rahayu SPD. Kepadanya kami persilahkan. Mangga Bu Rika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, tepat hari ini tanggal 30 April 2020, kita akan melaksanakan agenda rapat yaitu mengenai kelulusan dan rapat bulanan. Adapun agenda rapat pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah sidang kelulusan, dan yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu, acara yang pertama adalah pembukaan yang sudah dibuka tadi oleh host. Maka selanjutnya adalah berkenaan dengan agenda rapat yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Atep Jalaluddin MPDI. Dipersilakan. Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat rekan-rekan semua. Dimanapun rekan-rekan berada pada saat ini, alhamdulillah sesuai dengan agenda yang sudah diagendakan bahwa pada hari ini yang pertama kita silaturahminya lewat online seperti ini untuk melaksanakan rapat bulanan yang seyogianya biasa kita laksanakan bertatap wajah, depan nono dan sebagainya. Namun untuk saat hari ini mungkin terpaksa kita melaksanakan rapat bulanan ini sekaligus rapat kelulusan menggunakan fasilitas online yang hari ini kita gunakan yaitu Webex. Beda dengan sebelumnya kita menggunakan Zoom, untuk hari ini kita menggunakan Webex. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempersiapkan ini semua. Pada rapat kali ini, yang pertama mungkin kita evaluasi dulu dari hasil pembelajaran selama kurang lebih 1 bulan atau lebih kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi Corona ini atau COVID-19 ini, yang mana kita mau tidak mau melaksanakan pembelajaran online. Dan sesuai dengan himbauan atau surat yang kita terima, semua sekolah terima bahwa sampai akhir tahun pelajaran mungkin kita tidak akan melaksanakan pelajaran tatap muka di kelas. Nah, maka yang pertama mungkin kita beberapa minggu kemarin melaksanakan berbagai macam kegiatan
kemudian yang sekarang sedang dilakukan mungkin yaitu kegiatan Amalia Ramadan sebagai pengganti dari kegiatan pembelajaran sebagaimana biasa yang sudah dimulai mungkin ini hari ketiga dan di hari pertama kemudian hari kemarin dan hari ini juga tidak menutup kemungkinan masih ada kesulitan-kesulitan dari rekan-rekan yang ditugaskan sebagai pembimbing untuk melaporkan kepada PJ di setiap harinya. Namun ya silakanlah dinikmati, dinikmati dan tidak lupa bahagia melaksanakan kegiatan tersebut. Semata-mata mungkin kegiatan ini sekali lagi saya tekankan yaitu sebagai pengganti kegiatan tatap muka ibu bapak di kelas. Maka dalam hal ini mungkin saya harapkan ibu bapak sampai dengan nanti di tanggal 16 yang dalam hal ini sudah siap dan sudah sanggup sebagai pembimbing. Nah, maka dalam hal ini mungkin diikuti sebagaimana mestinya. Nah, kemudian rapat bulanan ini juga di tanggal 30 ini mungkin hak ibu bapak menerima honor insya Allah dimulai hari Senin mungkin ya. Hari Senin sudah mulai bisa diambil ya silakan sudah mulai bisa diambil oleh ibu bapak ke bagian keuangan atau ke TU untuk honor bulan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait dengan kelulusan ya, terkait dengan kelulusan siswa kelas 12. Nah, walaupun sebagaimana sudah kita tahu bahwa kelulusan pada tahun ini salah satu syaratnya hilang atau dua syarat hilang lah. Yang pertama yaitu UNBK, yang kedua yaitu UKK. Nah, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya UNBK itu dijadikan syarat kelulusan. Nah, untuk tahun ini mungkin tidak menjadi syarat kelulusan karena tidak ada UNBK. Yang kedua yaitu UKK, ujian kompetensi keahlian atau uji kom, itu pun sama tidak menjadi syarat kelulusan di tahun ini. Nah, maka ada beberapa kriteria yang memang harus kita bahas di pertemuan kali ini ya untuk kelulusan kelas 12 tersebut. Nah, dari 113 kelas 12 eh, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini dari 113 tersebut apakah memang tidak ada syarat apa-apa kita luluskan semua ya, maka mungkin nanti di berita acara eh, tinggal diteruskan apakah tadi memang diluluskan semua tanpa ada syarat apa-apa atau memang sesuai dengan kriteria. Kalau nggak salah mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Fitri. Yang pertama terkait dengan kelulusan ini yaitu siswa telah menyelesaikan pembelajaran selama 1 sampai dengan 5 itu dengan ditandai bahwa nilai-nilainya memang sudah selesai semua. Nah, mungkin nanti oleh Bu Fitri siapa saja yang memang belum selesai, kenapa belum selesai, ya syukur-syukur sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, berarti kriteria pertama sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 12 itu. Maka mungkin untuk kriteria yang pertama itu dinyatakan lulus. Kemudian yang kriteria selanjutnya, nah mungkin ini terkait dengan perilaku atau siswa ya kelas 12 ini. Nah, maka mungkin nanti dari masing-masing wali kelas, khususnya wali kelas kelas 12, silakan memberikan tanggapan dari jumlah masing-masing kelas. Misalnya kelas 12 PKJ nanti oleh Pak Yudi selaku wali kelas, tanggapannya seperti apa? Apakah diluluskan semua atau ada catatan-catatan? Kemudian dari kelas 12 OTKP, Pak Kiki, nanti apa saja catatan-catatannya, apakah memang tidak ada catatan, diluluskan semua. Kemudian untuk kelas 12 TBSM, Bu Ida, ini juga apa catatannya untuk kelas 12 TBSM.
apakah ada catatan atau tidak. Kemudian untuk 12 BDP, dalam hal ini Pak Cucun, silahkan nanti memberikan tanggapan masing-masing wali kelas terkait dengan siswanya. Ya. Nah itu untuk pembahasan hari ini. Mungkin nanti oleh Bu Fitri, silahkan kriterianya tadi disebutkan dulu, apa saja, bahas kita satu-satu. Halo, Pak Atep. Pak Atep. Halo. Bu Rika. Bu Rika. Sepertinya Pak Atepnya kehilangan koneksi. Halo, Bu Rika. Kalau network kali. Halo, Pak Atep. Bu Rika. Halo. Halo, Bu Rika. Bu Rika bisa mendengar suara saya, Bu Rika? Halo, Bu Rika. Bu Rika bisa mendengar suara saya, Bu Rika? Tadi kemana teh? Masuk yang Bu Rika, halo Bu Rika, bisa dengar suara saya, Bu Rika? Iya, Pak Teh. Iya, Pak Ade. Iya, itu Pak Atepnya kemungkinan kehilangan koneksi. Oh iya. Bapak dan Ibu, mungkin kita tunggu Pak Atep untuk masuk lagi ke meeting room, karena memang bahasanya sedang di tengah-tengah ya, tidak bisa dipotong begitu saja untuk melanjutkan ke agenda rapat selanjutnya. Karena ini baru pembahasan sampai dengan kriteria kelulusan. Takutnya nanti di-cut ternyata ada informasi penting dari kepala sekolah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau dilihat dari partisipan, Pak Atep ada cuman videonya mati. Baik, mungkin Bu Rika sambil menunggu saya kirim lewat chatroom Bapak dan Ibu link presensi rapat kita pagi hari ini. Silahkan bisa dibuka sambil nunggu Pak Atep. Link presensinya bisa diisi terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Ya betul Bapak dan Ibu, link yang akan dikirimkan oleh Pak Ade merupakan link presensi atau daftar hadir yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu berkaitan dengan partisipasi Bapak dan Ibu untuk rapat kelulusan di 2020 karena memang nanti akan dilampirkan pada berita acara. Silakan Bapak dan Ibu sambil menunggu Pak Atep, link di chatnya sudah dibuka oleh Pak Ade, silakan untuk mengisi link presensi tersebut. Bapak dan Ibu yang masih aktif mikrofonnya, mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu supaya tidak ada suara bocor, Bapak dan Ibu, supaya rapat kita pagi hari ini tertib. Nanti yang mengatur Bapak dan Ibu boleh menggunakan mikrofon itu, yaitu moderator kita pada pagi hari ini ya, yaitu Bu Rika Sri Rahayu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, harap mengisi dulu presensi yang sudah dikirimkan linknya di chat oleh Pak Ade, karena sekali lagi presensi itu akan kami lampirkan di berita acara yang mungkin nanti akan diserahkan kepada pengawas.
Pak Atep sudah bersama kami lagi. Pak Atep bisa dengar suara saya, Pak Atep? Ya, oke. Ya, silakan Pak Ada Atep. gangguan sedikit barusan. Pak Atep, silakan dilanjutkan untuk pengarahan kepada Bapak dan Ibu berkaitan dengan tadi baru sampai dengan kelulusan atau kriteria kelulusan kelas 12. Silakan Pak Atep. Ya. Mohon maaf ada gangguan sedikit karena kebetulan ini lagi di luar kota ini ya. Dilanjutkan lagi terkait dengan kelulusan. Terkait dengan kelulusan mungkin nanti oleh Bu Fitri kriterianya nanti disebutkan kembali. Yang jelas yang pertama tadi terkait dengan nilai khususnya dari semester 1 sampai dengan semester 5 ini apakah memang dari 130 ini sudah menyelesaikan, artinya nilai dari 1 sampai 5 ini tidak ada yang di bawah KKM. Kalau memang ada yang di bawah KKM siapa, berarti artinya kalau memang belum selesai berarti salah satunya dari yang pertama tidak terpenuhi. Nah, kalau memang sudah terpenuhi mungkin bisa lanjut ke kriteria selanjutnya. Nah, ini mungkin nanti terkait dengan sikap, mungkin ini juga nanti ada catatan-catatan khususnya dari kesiswaan siapa saja yang ada dalam rapot merah, siapa saja, apakah memang tadi layak untuk diluluskan ataupun tidak layak, atau memang layak diluluskan dengan catatan apa saja. Nah, mungkin ini juga nanti jadi perhatian. Nah, kemudian tanggapannya juga dari masing-masing wali kelas ya. Dari masing-masing wali kelas 12 mungkin nanti silakan diberikan waktu masing wali kelas 12 ini bisa Aktif deh, memberikan tanggapan masing-masing wali kelas 12 dari mulai siapa dulu, mungkin nanti dari TKJ oleh Pak Yudi, kemudian dilanjutkan dengan OTKP misalnya Pak Kiki, kemudian Bu Ida, PBSM, kemudian Pak Cucut. Nah, mungkin nanti apakah ada catatan-catatan dari anak-anaknya terkait dengan anak-anaknya di kelas. Apakah memang ya sudah tidak bermasalah gitu, dari bapak ibunya sendiri misalnya sudah dinyatakan diluluskan saja, tidak ada syarat itu, maka silakan di anak wali kelas. Nah, kemudian dari masing-masing guru kelas 12 ya, mungkin apakah ada catatan-catatan tersendiri untuk anak kelas 12 ini, atau memang sudah tidak ada masalah lagi. Kalau sudah kriteria tersebut sudah semua, maka ya dibacakan berita acaranya, jadi nyatakan artinya anak hari Sabtu tanggal 2 itu sudah mulai bisa mengambil kelulusan. Mungkin nanti oleh wali kelas 12 nanti akan dibuatkan suratnya, silakan di-share ke anak-anak atau ke orang tua, WA group atau ya mungkin nanti surat akan dibuatkan oleh Ade atau Bu Fitri atau Bu Rika, mungkin nanti di-share oleh rekan-rekan Wakasek ya, wali kelas ke anak-anaknya melalui WA group atau Japrian 111, artinya hari Sabtu tanggal 2 terkait dengan surat kelulusan itu sudah mulai diambil. Awal seandainya ada yang menyatakan tidak lulus, nanti ada catatan-catatan biasanya tidak lulusnya karena apa, ya mungkin nanti dikasih batas sampai tanggal berapa, kita sepakati untuk menyelesaikan lulusannya anak-anak. Itu saja mungkin. Selanjutnya mangga dilanjutkan dengan apa tadi yang sudah disampaikan terkait dengan kriteria. Terima kasih, mangga Bu Rika. Ya, terima kasih Pak Atep untuk sambutan dan arahan dari Pak Atep kepada Bapak dan Ibu guru mengenai kriteria kelulusan dan evaluasi pembelajaran selama 1 bulan. Sebelum kepada agenda rapat mengenai sambutan arahan kepala sekolah yang tadi, selanjutnya kita akan melaksanakan pembacaan sidang kelulusan oleh Ibu Fitri. Sebelumnya akan ada tanya jawab dulu berkenaan dengan tadi apa yang akan disampaikan oleh Bapak Atep Jalaluddin kepada Bapak dan Ibu
Silakan Bapak dan Ibu, saya buka sesi pertama untuk kegiatan pertama, yaitu yang tadi berhubungan dengan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Silakan. Kalau untuk yang bertanya, Bapak dan Ibu silakan lakukan chat terlebih dahulu, sehingga nanti saya akan membacakan pertanyaannya kepada Pak Atep untuk dijawab pertanyaan tersebut. Bapak dan Ibu bisa raise hand ya untuk bertanya atau bisa bertanya melalui Silakan chat Bapak dan room Ibu ya. yang ingin bertanya sekali lagi mengenai arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang tadi disampaikan. Silakan untuk mengisi chat terlebih dahulu sehingga pertanyaannya akan saya bacakan kepada Pak Atep. Mungkin dari wali kelas 12 ada yang mau ditanyakan. Silakan bisa diisi terlebih dahulu chatnya dan akan saya sampaikan pertanyaannya kepada Pak Atep. Baik Bapak dan Ibu, melihat waktu juga ya, Pak Kiki silakan. Pak Kiki silakan diisi chatnya atau Pak Kiki akan langsung memberikan pertanyaan. Langsung saja memberikan pertanyaan. Ya, silakan Pak Kiki untuk memberikan pertanyaan. Untuk anak yang menghadapi kelulusan ini, banyak yang khususnya bahasa Indonesia, banyak yang di remedial itu apa namanya, harus bagaimana gitu. Kalau misalkan harus ada remedialnya harus seperti apa kalau keadaannya seperti ini diajar. Oke, berarti saya sebutkan kembali pertanyaannya ya Pak Kiki ya. Pak Atep mohon dijawab pertanyaan dari Pak Kiki. Banyak anak yang masih remedial, khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana solusi yang diberikan kepada siswa tersebut? Berhubung sekarang sedang pandemi COVID-19. Silakan Pak Atep. Mungkin pertanyaan dari Pak Kiki bisa mewakili semuanya ya, dari beberapa pertanyaan dari guru-guru yang kelas 12. Yang pertama tadi mungkin Bu Fitri bisa dijelaskan dulu apakah dari yang semester 1 sampai dengan semester 5 ini masih ada siswa yang artinya tidak lulus di semester-semester tersebut atau memang sudah lulus. Yang kedua yaitu di ujian sekolah kemarin. Ujian sekolah kemarin dari 3 ujian sekolah tulis, ujian sekolah portofolio, kemudian ujian sekolah penugasan kan disatukan, akhirnya jadi nilai akhir, apakah itu juga sudah selesai. Nah, kalaupun memang tadi ada nilai-nilai yang di bawah kriteria atau di bawah KKM, nah terkait dengan kalaupun memang harus diremedial, ya mungkin nanti siapa saja yang remedial, silahkan Bapak mungkin memberikan dalam hal ini remedialnya. Nah, dalam hal ini mungkin kita sepakati apakah memang perlukan di remedial tersebut memang diperlukan. Nah, kalaupun memang harus ada, ya mungkin tadi remedialnya mau tidak mau remedialnya ya secara online. Remedialnya secara online, apakah tadi misalnya bahasa Indonesia remedialnya secara online, misalnya anak-anak ditugaskan berpidato, kemudian di upload di terkait dengan kebaikan, atau misalnya ditugaskan ya yang berkaitan dengan sekolah kita, dalam hal ini mungkin khususnya terkait dengan promosi lah ya, mereka suruh promosi apakah media online ya, di Facebook atau WA atau G dan sebagainya. Itu salah satunya yang mungkin saran dari saya lah ya, salah satunya terkait dengan
promosi sekolah kita, misalnya harus promosi lewat apa seperti apa, itu salah satu saran dari saya untuk remedial, remedial. Walaupun mungkin ada yang dalam hal ini nanti ada masukan dari rekan-rekan semua terkait dengan remedial yang tadi ditanyakan oleh itu mungkin jawaban dari pertanyaan Pak barusan dan mungkin bisa mewakili jawaban-jawaban dari yang Bu Rika. Remedial, mungkin itu jawaban dari Pak Atep berkenaan dengan masih banyaknya siswa yang remedial di pelajaran Bapak dan Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu untuk Pak Atep sebelum saya menjawab ke agenda rapat yang selanjutnya adalah sidang kelulusan yang akan dipimpin oleh Bu Fitri. Silakan Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu untuk Pak Atep. Oke, Bu Rika, saya mau nanya, Bu Rika. Oh iya, Pak Hadian, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Atep bade naros perkawis kelas TKJ. Kebetulan Abi ngajar khusus di TKJ tentang produktif. Di pelajaran Abi semester 1, semester 5 kemarin, ayah siswa anu absensina jelek setiap pelajaran Abi dan kualitas kemampuannya pun menurut Abi kurang banget gitu. Mungkin di pelajaran yang lain juga sama, khususnya mah ya mungkin mulki lah kalau disebutkan namanya mah itu dari segi kompetensi pelajaran Abdi begitu kurang gitu dan absensinya pun kurang. Apakah ada solusi untuk guru-guru yang lain khususnya mah ke Pak Rohmat mungkin selaku Kaprov? Kalau saya juga kemarin kurang yakin saat uji komnya untuk mulki. Nah itu aja. Mungkin ada masukan juga dari Pak Rohmatnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hadian pertanyaannya. Khusus untuk di kelas TKJ mungkin ada pelajaran di semester 5 termasuk mungkin ini mungkin karena siswa pindahan dari Taruna Mandiri ya. Dan mungkin basicnya juga bukan TKJ ya Pak Hadian ya. Jadi di sini ada absen jelek dan kualitas kurang. Memang di SMK Taruna Mandiri pun dia mempunyai absen yang jelek gitu ya. Mungkin Pak Atep silakan dijawab pertanyaan dari Pak Hadian berkenaan dengan tadi yang diajukan oleh Pak Hadian. Dan mungkin nanti juga Pak Rohmat diharapkan menjawab juga pertanyaan daripada Pak Hadian. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Atep menjawab dari pertanyaan Pak Hadian. ya, oke. Sebenarnya tidak jauh beda dengan pertanyaan Pak Kiki ya. Intinya mungkin belum sesuai dengan kriteria anak itu diluluskan. Tapi pada dasarnya kan ya mau tidak mau kita juga meluluskan semuanya. Tapi mungkin tadi diserahkan ke Pak Hadian sendiri untuk memperbaiki lah. Untuk memperbaiki atau menambal dari kekurangan-kekurangan tersebut dengan apa? Mangga Pak Hadian, mungkin silahkan di sana tadi untuk menambal kekurangan kehadiran, menambah kekurangan tadi pelajaran, pemahaman Ibu bertanya di pelajarannya chat seperti room. apa. Silakan diberikan tugas, kalau kata saya mah silakan diberikan tugas. Tugasnya ya kalau bisa disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ajar. Kalaupun memang kalaupun memang tidak bisa, hanya disesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang penting mungkin tugas-tugas tersebut ada manfaatnya lah, khususnya dengan sekolah kita. Ya salah satunya mungkin tadi diberikan tugas mempromosikan SMK. Kalau perlu misalnya diberikan tugas untuk membawa siswa SMP daftar ke SMK. Kalau perlu, kalau bentuk-bentukan ya minimal tadi lah mempromosikan mereka lewat sosmed yang mereka punya, apakah itu lewat Facebook atau lewat WA atau lewat IG-nya untuk tugas-tugas. Ya. Ya itu Selanjutnya untuk jawaban dasar mungkin
dari yang lain ada yang masukan silakan. Ya, mungkin tadi Pak Rahmat selaku Kaprok dari TKJ silakan memberikan solusi atau pendapat dari pertanyaan yang tadi yang ajukan. Silakan Pak Rahmat. Mungkin gini aja. Maaf Pak, tidak ada suaranya Pak Atep. Ya, halo. Ada? Ya, ada. Mungkin gini aja, sekarang dikasih waktu masing-masing. Pertama wali kelasnya, ya. Yang kedua kaprog, ya, untuk memberikan tanggapan terkait dengan siswa tersebut. Dikasih waktu aja, silakan dimulai, mau dimulai dari siapa dulu. Catatan-catatan untuk siswa, apakah ada catatan atau tidaknya, bisa disebutkan namanya juga, nanti mungkin yang lainnya bisa memberikan tanggapan. Tuh, silakan. Ya, mungkin Pak Atep kalau untuk yang nanti ada tanggapan dari wali kelas, tanggapan dari kaprog, ataupun dari kesiswaan dan guru-guru yang mengajar di kelas 12, itu kemungkinan akan ada di saat sesi tanya jawab atau pada saat nanti sidang kelulusan. Nanti kita kan di sidang kelulusan akan mengetahui bagaimana cara untuk sidang kelulusannya mau seperti apa. Apakah per orang atau per satu kelas menyebutkan nama dan lain sebagainya. Mungkin nanti itu akan disampaikan di sidang kelulusan yang akan dipimpin oleh Bu Fitri. Ya, oke, siap, Gitu. siap. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan tadi Pak Atep ada pertanyaan juga dari Bu Ida, apakah semester 6 mempengaruhi kriteria kelulusan atau tidak? Untuk semester 6 ini, jadi nilai semester 6 itu diambil dari nilai ujian sekolah. Ya. Nilai ujian sekolah. Nah, ujian sekolah di sini pun salah satunya menjadi kriteria dalam hal ini kelulusan. Artinya anak mengikuti ujian sekolah. Nah, ketika anak mengikuti ujian sekolah, apakah nilainya memang sudah selesai atau tidak? Nah, kalaupun memang belum selesai, ya berarti salah satunya mengganjal juga anak tersebut mendapatkan kelulusan. Kalaupun memang dalam hal ini US-nya selesai, berarti tidak jadi masalah nilai semester 6-nya juga. Kalau memang US-nya bermasalah, berarti nilai semester 6 bermasalah juga. Nah, maka dalam hal ini mempengaruhi kelulusan tersebut. Nah, maka tadi yang belum selesai, US-nya atau terkendala dengan US-nya, silahkan mungkin nanti dibahas siapa aja. Ya, mungkin Bapak dan Ibu kita batasi dulu pertanyaannya karena kita memang akan ada agenda rapat selanjutnya yaitu berkenaan dengan sidang kelulusan. Sekali lagi terima kasih Pak Atep atas sambutan dan arahan Kepala Sekolah kepada Bapak dan Ibu Guru. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah bertanya pada sesi pertama. Selanjutnya kita akan buka agenda rapat berkenaan dengan sidang kelulusan yang akan dipimpin oleh Wakasek Kurikulum kepada Ibu Fitri SPD dipersilakan untuk memimpin sidang kelulusan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan rapat pleno kelulusan kelas 12. Adapun saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kehadirannya di dalam rapat pleno kelulusan siswa kelas 12 di tahun pelajaran 2011-2022 ini. Nah, kita langsung saja mengenai penetapan kelulusan dari siswa kelas 12 di tahun pelajaran 2011-2020. Saya akan sebutkan beberapa kriteria dari kelulusan untuk siswa-siswi kelas 12. Yang pertama, untuk kriterianya yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran di SMK Negeri Bakti Utama. Yang kedua, memperoleh nilai minimal sesuai KBM atau ketuntasan belajar minimal pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, memperoleh nilai sikap atau perilaku dengan predikat baik.
Dan yang keempat, memenuhi kriteria kelulusan ujian satuan pendidikan atau UAS dengan nilai minimal 65. Nah, untuk teknis dari kelulusan siswa-siswi kita untuk kelas 12 itu pelajaran 2020 ini, saya kembalikan lagi ke forum, apakah di sini mau dibuat per anak untuk pernyataan lulus atau tidaknya, ataupun per jurusan. Seperti itu. Kalau misalkan per anak, berarti kita akan bahas satu-satu dari setiap anak di semua jurusannya. Kalau misalkan jurusan, berarti kita langsung ke jurusan yang pertama. Mungkin untuk perwakilan dari kebijakan ini di forum diwakili oleh kepala sekolah dengan atau gabrok yang ada, dan wali kelas mungkin bisa mewakili dari rekan-rekan semua yang ada di rapat sidang ini. Mangga, dipersilakan. Apakah kita mau per anak satu-satu untuk pernyataan lulus atau tidaknya berdasarkan kriteria dari yang sudah saya sebutkan, atau misalkan kita mau per jurusan saja? Mangga masukkan dari semuanya biar nanti kita lanjutkan untuk tahap berikutnya. Izin bicara, Pak Moderator, Bu Moderator, izin bicara. Iya, silakan Pak Cucun. Halo Pak Cucun. Ya, Bapak dan Ibu, sepakatnya per orang atau per jurusan. Mangga Pak Cucun untuk pertanyaannya. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan kelulusan, ini saran dari saya, ya lebih baik per kelas aja, jangan per anak. Karena kalau per anak, kebayang berapa puluh anak, sementara ya mungkin kita pun akan terbentur dengan atau terbatas dengan waktu gitu ya. Itu yang ke satu. Yang kedua, kenapa per kelas ini suaranya yang saya terima ada yang jelas, ada yang tidak juga dalam pembicaraan ini. Jadi saya hanya bisa mengusulkan per kelas aja biar lebih cepat gitu. Kalau satu anak kebayang sampai jam berapa kan gitu. Itu aja untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cucun atas saran yang diberikannya. Berarti Pak Cucun mengambil kesimpulan mengenai penentuan kelulusannya adalah menggunakan per kelas. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari kepala sekolah akan memberikan tanggapan seperti itu Bapak, per orang atau per kelas. Silahkan Bapak kepala sekolah. Pak Atep. Ya, oke. Ya, sudah. Silakan Pak untuk Bapak memilih per orang atau per kelas. Ya, jadi sekali lagi kalau per orang mungkin tadi waktu juga, jadi sekarang mungkin lebih efektif kita waktu di per kelas aja lah. Di secara per kelas silakan di per kelas per jurusan juga. Artinya misalnya tadi kalau mau TKJ dulu atau OTKP dulu atau siapa dulu silakan kita bahas satu-satu. Setelah selesai bahas satu kelas beralih ke kelas yang lain, itu untuk mempersingkat waktu saja. Untuk Kaprok sendiri seperti apa dari TKJ, TBSM, OTKP, dan BDP? Silakan memberikan tanggapan apakah untuk per kelas per jurusan atau untuk perorangan. Bu Tri, silakan. Bu Rika yang lain dulu aja, sok saya nyari dulu Ya, selanjutnya Pak Darman. Pak Darman ada? Kalaupun Pak Darman tidak ada, mungkin diwakili oleh Pak Agus. Guru Mapel Produktif TBSM. Pak Darman ada? Mohon bantuannya Pak Ade. Pak Darman ada atau tidak? Sepertinya tidak hadir, Bu Rika. Pak Darmannya mungkin bisa diinikan oleh Pak Agus, diwakili Pak Agus hadir. Ya. Silakan Pak Agus sebagai perwakilan dari TBSM. Halo Pak Agus. Ya, Pak Agus, silakan memilih untuk per jurusan atau per orang.
Kabobohan sigana Pak Agus ge. Di skip aja langsung Pak Rohmat. Pak Agus. Kayaknya 2 koper juga cukup. Kalau misalkan yang mewakili dari Iya. sampai setengahnya diambil 2 koper. Pak Ade tidak ada suaranya Pak Ade. Ya Pak Agus sepertinya ketiduran sepertinya. Ya, berarti kita ke TKJ dulu Pak Rohmat. Silakan Pak Rohmat milih per jurusan atau per orang Pak Rohmat. Tiduran. Ya, Pak Rohmat, silakan per jurusan atau per kelas. Per jurusan atau per anak mungkin ya. Bukan per kelas. Ya, per jurusan atau per anak Pak Rohmat, silakan. Pak Rohmat juga kayaknya yang ketiduran ini. Pak Rohmat hadir, Pak Rohmat. Silakan Pak Rohmat. Pak Rohmat, per jurusan atau per anak Pak Rohmat? Pak Rohmat suaranya belum terdengar Pak Rohmat. Pak Rohmat tidak ada suaranya Pak Rohmat. Ke OTKP dulu mungkin Bu Rika. Ya kalau OTKP sendiri, karena di sini Bu Tita juga tidak ada, ya mungkin saya wakilkan, saya memilih untuk per jurusan. Bu Rika, aku. Bu Tri sebentar ya Bu Tri ya, saya sedang mengecek yang lainnya dulu. Oke. Tuh. Kalau Pak Rohmat sudah di chat ternyata memilih untuk per jurusan. Silakan Bu Tri. Putri. Putri. Hadir. Sama Bu Ya, perjurusan. silakan. Ya. Berarti tinggal satu lagi yaitu dari TBSM Pak Agus. Silakan per jurusan atau per siswa Pak Agus. Bu Rika. Ya Bu. Ya, halo. Halo, Pak Agus iya. Ya, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, saya setuju jurusan. Nah, saya setuju untuk ya, per jurusan ya. Baik. Ya. Baik. Dari saya itu, Pak. Silakan untuk dari wali kelas dulu, dari wali kelas TKJ Pak Yudi, memilih untuk per siswa atau per jurusan. Silakan Pak Yudi. Di per jurusan. Ya. Kami TBSM Pak Kiki belum kami persilakan. Harap sabar terlebih dahulu ya. Silakan TBSM itu Bu Ida mengambil per jurusan atau per siswa. Bu Ida. Halo Bu Ida. Bu Ida. Silakan Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Ida, silakan. Waalaikumsalam Bu Ida, silakan. Maaf tadi nggak jelas pertanyaannya apa? Ya, Bu Ida memilih untuk per jurusan atau per orang untuk menentukan kelulusannya. Yang baiknya gimana aja deh? Nggak bisa yang baiknya gimana aja Bu, pilihannya adalah per orang atau ya, per jurusan. Itu aja per jurusan aja. Per jurusan aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Selanjutnya, tadi Pak Cucun sudah ya, per jurusan. Silakan selanjutnya Pak Kiki. Aman tenang. Pak Kiki. Ya, per jurusan atau per siswa? Jadinya. Per jurusan Bu. Ya, terima kasih. Baik Bu Fitri, dari Kepala Sekolah, perwakilan dari Kaprok, serta wali kelas, sudah memilih untuk per jurusan. Silakan Bu Fitri dilanjutkan untuk sidang kelulusan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Kalau misalkan memang semua menyepakati bahwa rapat ini akan dilaksanakan secara per jurusan, baiklah kita mulai jurusan yang pertama.
Mungkin kita mulai dengan jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, bagaimana saran dari Bapak Ibu semua terkait semua siswa-siswi 34 siswa yang ada di kelas 12 TKJ? Apakah lulus semua? Sesuai dengan kriteria yang memang sudah saya tadi sebutkan di awal. Ya, mangga untuk TKJ dari Kaprok tersendiri, silakan siswanya apakah lulus semua atau tidak. Kak Rohmat. Pak Rohmat diketik ya Pak Rohmat ya? Mungkin Bu Rika bisa saya sebutkan lagi untuk kriteria dari kelulusannya. Silakan Bu Diingat Fitri. Bapak Ibu semua bahwa kriteria kelulusan untuk siswa kelas 12 di tahun pelajaran 2019-2020 ini yang pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran di SMK Budi Bakti Utama. Sesuai dengan tadi yang sudah Bapak Kepala Sekolah sebutkan bahwa dari semester 1 sampai semester 5 itu tidak ada yang remedial. Kemudian untuk kriteria kedua yaitu memperoleh nilai minimal sesuai KBM atau ketuntasan belajar minimal pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, memperoleh nilai sikap atau perilaku dengan predikat baik. Yang keempat, memenuhi kriteria kelulusan ujian satuan pendidikan atau UTS dengan nilai minimal 60. Mungkin itu kriteria-kriteria yang harus dicapai oleh seluruh siswa di kelas 12. Nah, untuk yang pertama di jurusan teknik komputer dan jaringan, silahkan dari guru-guru yang ada di TKJ. Terlebih dahulu. Ya, mungkin Bu Fitri sebelum mengajukan pertanyaan dari TKJ, ini ada pertanyaan. Mendengar KKM US itu harus nilainya 65, untuk anak yang nilainya US kurang dari 65, bagaimana solusinya Bu Fitri? Itu pertanyaan dari Bu Ida. Sebelum mungkin mengajukan nama-nama dari TKJ yang lulus dan tidak lulus. Iya, kan US itu didapat dari rata-rata penugasan, portofolio, dan juga tes tertulis ya Ibu ya. Nah, mungkin kalau misalkan memang ada nilai yang mungkin masih di bawah KKM atau harus remedial, itu kalau misalkan memang saran saya lebih baik dilakukan remedial sekarang Bu. Jadi pas nanti kelulusan itu bisa dinyatakan lulus. Ya, ini dari Pak Rohmat, Bu Fitri. Ternyata Pak Rohmat mengajukan satu nama dengan lulus bersyarat atau tidak meluluskan, yaitu atas nama Mulki untuk TKJ. Iya. Silakan dari wali kelasnya terlebih dahulu mengajukan nama untuk TKJ. Pak Yudi. Pak Yudi sudah ada di chatroom Bu Rika itu. Pak Yudi panjang mengenai Mulki itu. Sebentar ya. Sebentar ya. Ternyata Pak Yudi juga memberikan nama atas nama Mulki Bu Fitri dari wali kelasnya. Jadi atas nama Mulki 2 guru ya yang keberatan untuk diluluskan. Baru 2 guru. Ya, baru 2 guru, Pak Rohmat dan Pak Yudi. Ya. Selanjutnya untuk guru-guru yang mengajar di kelas 12 TKJ terutama silakan mengajukan nama yang mungkin untuk lulus bersyarat atau tidak luluskan terlebih dahulu. Oke, gini sebentar. Untuk tadi kriteria 1 dan kriteria 2 terkait dengan nilai
kan kemarin wali kelas sudah merekap ya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, mungkin di situ bisa dilihat apakah memang sudah memenuhi KKM semua atau sudah artinya tuntas semua atau memang ada yang tidak tuntas. Kemudian kemarin juga kan Ibu Bapak Guru sudah menyetorkan nilai ujian sekolah juga ya ke Bu Fitri. Nah, itu juga tolong dilihat oleh Bu Fitri atau oleh siapa wali kelasnya, dilihat. Nah, apakah nilainya memang tadi di bawah KKM atau memang sudah selesai? Kalau yang di bawah KKM siapa? Nah, otomatis kalau kita melihat kepada rekapan tersebut, itu akan terlihat siapa-siapa yang memang sudah selesai, siapa-siapa yang belum selesai. Nah, syukur-syukur sudah selesai semua. Nah, ditunggu laporannya Bu Fitri atau siapa wali kelasnya. Yang pertama tadi, nilai yang direkap semester 1 sampai dengan semester 5, apakah memang ada yang masih di bawah KKM atau sudah selesai semua. Yang kedua, nilai ujian sekolah, itu apakah memang di bawah atau memang sudah selesai semua. Itu ditunggu laporannya coba. Kalau memang sudah selesai, ya berarti udah beres. Maka terkait dengan tadi, mungkin ya terkait dengan sikap, sehingga membahas tentang sikap kalau memang itu sudah selesai sih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Indep. Masih lagi silakan Bu Fitri. untuk rekapitulasi dari semester 1 sampai semester 5 yang sudah diberikan oleh wali kelas 12 TKJ. Di sini ada beberapa anak yang memang masih kosong dari semester 1. Seperti halnya dengan Indrayani, Elan Erlangga, di semester 1 itu tidak ada semua. Terus kemudian Indra Wahyudi, terus Fikri Gilang Nurjama, termasuk Wongki Gaftan itu tidak ada. Wongki Gaftan tidak ada semester 1, semester 2 sepertinya sampai semester 3 sampai semester 3 tidak ada nilainya. Untuk semua Nanda Subeki ini masih ada kosong nilainya dari semester 1 ke semester 2. Rere Rahmat semester 1 semester 2 masih kosong. Terus ini masih banyak Pak Yudi yang masih kosong, bukan hanya satu anak yang masih nilainya nggak ada. Berarti kalau misalkan kita belum bisa dilihat tuntas atau tidak, ya karena semester 1, semester 2, semester 3 itu tidak ada semua nilai di ini ya, di rapotnya. Kan di dalam kriteria yang pertama itu di dalam kriteria yang pertama itu kan dijelaskan bahwasanya menyelesaikan seluruh program pembelajaran di SMK bakti utama, berarti dari semester 1 sampai semester 5 itu tidak harus semuanya, jadi kelihatan mana yang di bawah KKM-nya dan mana yang sudah mencapai KKM. Ya, Bu Fitri. Titik berat betul, gimana Bu Monika? Ya, ini di sini di chatroomnya ada kata Pak Yudi, kemarin ada siswa beberapa yang menanyakan mampu membenarkan nilai yang masih di bawah KKM, ada baiknya untuk diberikan waktu untuk meninjau ulang terkait nilai. Jadi Pak Yudi sendiri di sini mungkin mendapatkan pertanyaan dari anak-anak masih banyak yang di bawah KKM, itu ingin diberikan nilai untuk dibetulkan dulu mungkin nilai yang di bawah KKM-nya. Tapi kalau memang yang sudah terisi ini sudah ada nilainya dari kelas 12 TKJ, hanya beberapa saja yang memang kalau misalkan kita dari semester 1 sampai semester 5 anak ini waktunya akan lama kayaknya. Jadi lebih baik bukan untuk membahas anak dari nilai semester 5 mungkin. Jadi Pak Juri itu mungkin menerima pertanyaan dari anak-anak, masih banyak nilai yang di bawah KKM. Nah, mungkin anak-anak meminta nilai perpanjangan waktu apakah masih bisa atau tidak. Nah, jawabannya masih atau tidak gitu. Nah, nanti mungkin kalau dari situ, kalau dari chatroom kemungkinan banyaknya adalah yang
disyaratkan tidak lulus adalah atas nama mulki. Mana tuh? Ya, rasanya kalau Oh, di mana Bu Wiwin? hemat saya gitu ya, Oh. misalnya kalau untuk nilai Mangga, rasanya kita kasih waktu saja kalau dikasih waktu untuk menyelesaikan dengan catatan, tapi mereka benar-benar disiplin. Artinya ketika kita sudah kasih kesempatan mereka untuk memperbaiki, mereka segera memperbaiki. Jangan sampai kita sudah kasih kesempatan tapi mereka tetap aja yang disiplin seperti itu, tetap aja ke kitanya juga. Nah, mungkin harus diantisipasi dari sananya seperti itu, dengan catatan mungkin nanti tanggal waktunya yang benar-benar harus mereka tepati, karena sekarang memang kan mengingat pandemi ini betul-betul kita berdasarkan daring ya, yang mana banyak kendala seperti yang kita alami, juga banyak kendala untuk pelaksanaan sistem daring ini. Nah, mungkin kalau misalkan memang masih nggak berat banget gitu, kalau misalkan saya sih nggak berat-berat banget kasusnya, hanya sekedar nilai administratifnya saja, yang mungkin kasih kesempatan saja untuk anak gitu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu guru, khusus yang mengajar di kelas 12 TKJ terutama, silakan mengisi chat, mengajukan nama yang mungkin untuk lulus bersyarat. Jadi kita tidak usah nanya, Bu Astari seperti apa, ini seperti apa, tetapi langsung di chat Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas 12 TKJ, menyebutkan nama yang kemungkinan akan naik lulus bersyarat. Gitu ya. Jadi biar nanti Bu Fitri melanjutkan sidangnya dan saya akan merekap berapa banyak di TKJ yang tidak luluskan atas nama mulki atau bahkan mungkin ada nama siswa yang lain. Silakan Bu Fitri dilanjutkan. Iya, mungkin Bu Rika kalau misalnya memang seperti itu dikasih waktu saja, karena kalau misalnya ngechat juga yang dengerin cuma fokus, mungkin kasih kesempatan 1 menit barangkali atau misalkan beberapa menit untuk memang semua guru mereka apa yang menginspirasikan apa yang ada di topik guru semua, mungkin seperti itu nanti bisa dilanjutkan kembali kita. Betul. Silakan Bapak dan Ibu, saya beri waktu 1 menit saja untuk Bapak Ibu memberikan ajuan nama untuk di kelas 12 TKJ yang mungkin lulus bersyarat. Tadi Pak Rohmat, Pak Hadian, ya, Pak Yudi, Pak Hadian, Pak Yudi, Bu Astari, ya, Mulki, ya, Bu Rika. Ya, selanjutnya mungkin Bu Ida matematika, Pak Cucun. Ya Bu, gimana Bu? Saya Pak Cucun mengajukan nama untuk kelas 12 TKJ, siapa yang mungkin bersyarat? Ya kalau buat saya Mulki. Sebentar Pak Cucun. Tinggal bahasa Indonesia. Ya silakan Pak Cucun. Ya mulki aja, mulki sama. Bahkan kalau dengan saya sih ya dia satu, kadang saya masuk dia keluar gitu kan, walaupun hanya tambahan di kelas 12 gitu ya. Ketika saya masuk malah dia izin ke air sampai selesai baru masuk gitu. Ya. Pak Rohmat, Pak Yudi, Pak Hadian, Bu Astari, Bu Ida, dan Pak Cucun sudah menyebutkan namanya dalam mulki. Pak Cucun Pak Cucun Agus budakna keluar. Lucu, bagus. Silakan yang lainnya. Baik. Ray Erlan, kehadirannya jelek. Kalau saya kesiswaan Ray Erlan jeung Mulki. Baik. Bu Fitri, kalau jumlah mapel di TKJ ada berapa banyak? Iya, mereka gimana? Jumlah mapel yang ada di TKJ berapa banyak? Ya, sebentar ya. Banyak mungkin Bu Rika, tapi lebih banyak produktifnya kalau di kelas 12 setahu saya. Guru-guru produktif tadi sudah kalau misalkan gini, 16, misalkan totalnya ada 16 guru nih. Kalau misalkan udah ada 8 guru menyatakan namanya mulki semua, berarti
yang naik lulus bersyarat adalah mulki, seperti itu maksudnya. Kalau kita menunggu 16-16-nya kan lama. Gimana kalau seperti itu gitu? Iya, maksudnya guru produktif itu di kelas 12 bisa mengajar 2 mapel atau lebih. Jadi satu suara dia bernilai beberapa suara gitu. Tadi guru produktif hampir semua mengajukan nama Mulki. Pak Mulki. Hadian, Pak Rohmat, Pak Yudi. Ya, berarti Bu Fitri untuk di 12 TKJ, Mulki yang lulus bersyarat mungkin? Hanya Mulki saja? Atau misalkan memang Ferry ditambah dengan Rere dan Erlan? Ya. Kalau saya pribadi selaku kesiswaan ingin dengan Rere dan Erlan. Satu, Rere selalu kesiangan, Erlan pun sama, dan dari absensi pun jelek. Ya mungkin ada masukan dari guru yang mengajar di TKJ yang lainnya? Yang memang mewakili apakah Erlan dan Rere memang juga harus dinyatakan lulus bersyarat? Kalau Mulki memang dia yang rasanya keberatan untuk semua guru-guru yang mengajar di TKJ, Mulki sudah pasti itu satu. Nah untuk Rere dan Erlan bagaimana? Saya kembalikan lagi ke forum. Ya. Iya, mungkin bisa ini aja Bu Fitri, 3 orang tadi dimasukkan sajalah. Menurut saya kenapa? Karena memang sikap nih juga jadi salah satu fondasi penting dalam pendidikan mungkin itu Bu Fitri. Walaupun saya nggak ngajar di kelas 12 ya. Ya memang kalau masukkan sikap memang tadi ada di kriteria yang ketiga, minimal itu ini kan sudah disebutkan tadi bahwa di kriteria memperoleh nilai sikap atau perilaku dengan predikat baik. Seperti itu mewakili salah satu dari aspek kriteria kelulusan. Kalau misalkan memang sikap atau perilakunya itu C, ya otomatis sudah apa istilahnya lepas daripada kelulusan di tahun ini gitu. Ya mungkin untuk yang TKJ ada 3 ya. Sepakat mungkin ini ada 3 anak untuk di jurusan teknik komputer dan jaringan yang dinyatakan lulus bersyarat. Itu yang pertama yaitu Mulki, yang kedua Rere, dan yang ketiga Erlan. Apakah sepakat Bapak Ibu? Ya, Bapak dan Ibu bagaimana sepakat dengan 3 siswa yang tadi disebutkan oleh Bu Fitri? Silahkan ketik yes aja di chat room supaya nggak ribut. Kalau sepakat, ketik yes aja di chat room Webex-nya. Pak Ade, mungkin kalau saat setuju atau sepakat, Pak Rohmat, Sang Kaprok setuju. Sudah ada Pak Rohmat, Pak. Pak Rohmat setuju. Pak Hadian idem. Pak Dimas, aku sih yes. Pak Ade yes. Pak Ade yes. Sudah mewakili. Saya juga yes. Setengahnya. Fadila juga sepakat. Berarti TKJ sepakat dengan 3 nama siswa tersebut. Iya, kalau misalkan memang sudah sepakat, kita beralih ke jurusan yang lainnya, Bu, biar waktunya lebih efektif juga ya. Yang penting sudah mewakili aja. Ya. Silakan Bu Fitri untuk jurusan selanjutnya. Iya, saya lanjutkan untuk jurusan yang kedua, yaitu jurusan OTKP. Nah, bagaimana siswa yang ada di OTKP? Silakan saya kembalikan untuk siswa-siswa yang memang dinyatakan harus lulus bersyarat. Mangga dikembalikan untuk terlebih dahulu mungkin. Enggak ada kapolnya. Ya. Diwakili mungkin. Ya, saya mewakili Kaprol. Semuanya lulus. Yang lainnya mungkin di chat juga Pak Ade? Iya, di chat aja biar. Ya, di chat juga Bu Fitri sedang saya list. Ya, di voting di chat aja Bapak Ibu. Silahkan untuk ketik nama
ya di chat room saja biar tidak rusuh dan Bu, lebih cepat prosesnya. Bu Astari setuju lulus semua. Bu Ida setuju lulus semua. Pak Dimas Gaspol ikut. Pak Yudi setuju. Dilanjut tuh cek. Iya, mungkin Bapak Ibu sepertinya ada kendala yang kendala jaringan dari Bu Rika. Mungkin boleh dilihat oleh Pak Adik berapa orang, berapa guru maksudnya yang memberikan masukan untuk jurusan ya ini Kapron sudah, Pak Dimas, ada Bu Astari juga, Pak Yudi, Pak Ade juga Bu Ida, saya, kemudian admin nih ya, lulus semua juga. Hampir sebagian besar jurusan OTKP ini dinyatakan lulus oleh sebagian lulus besar semua. Oke. Gimana Bu Fitri? Iya, kalau misalkan memang semua sepakat untuk siswa OTKP dengan jumlah 28 siswi lulus semua, berarti OTKP dinyatakan 28 siswi di jurusan OTKP lulus semua. Kemudian jurusan yang ketiga, yaitu jurusan bisnis daring dan pemasaran. Mangga dari 20. Silakan Bu Tri. Kenapa Bu? Ya, nggak terdengar Bu Fitri sebentar sinyal. Untuk jurusan BDP dengan 26 siswa, mangga masukannya saya kembalikan ke forum bagaimana untuk 26 siswa tersebut. Silakan Bu Tri selaku Kaprod. Kalau dari saya untuk BDP 26 disarankan lulus semua tanpa syarat. Baik, Bu Tri sudah selaku Kapro ya, lulus semua berarti Bu Tri ya. Pak Cucun selaku wali kelas. Dari saya 100% lah lulus semua. Baik, Pak Cucun wali kelas juga menyatakan 100% lulus. Silakan yang lainnya bisa lewat chat mungkin. Nah, Pak Dimas sudah. Andi Dimas setuju. Ya. Dimas setuju. Yang lainnya? Bu Astari setuju. Bu Ii setuju. Pak Saiful Anam setuju. Pak Yudi lulus semua. Bu Fitri? Saya pasti 26 itu lulus semua. Membantu Visi kasih Gilang. Komo Sintia mah harus diluluskan. Bener rek nikah. Harus kagancang isi. Alhamdulillah lulus jeung Kaprogna. Bu Ida juga setuju. Bu Fitri, ternyata BDP sudah 9 orang yang menyatakan bahwa BDP lulus semua. Iya, mungkin bisa dilanjut untuk mengefektifkan waktu untuk jurusan daring pemasaran dari 20 siswa yang termasuk dalamnya itu semua lulus. Kemudian kita lanjutkan ke jurusan yang terakhir yaitu jurusan teknik dan bisnis sepeda motor dari 25 siswa itu mangga saya kembalikan ke forum masukannya untuk siswa-siswa yang memang kalau ada yang bermasalah yang dinyatakan
dalam hal ini lulus bersyarat. Catatan untuk siswa TBSM bahwa ketika ujian tulis kemarin di US, ujian satuan pendidikan tulis itu ada satu nama yang tidak mengikuti, yaitu atas nama Rengga di mata pelajaran PAI. Sampai sekarang ditungguin oleh rektor pun itu tidak mengikuti. Nah, mangga saya melihat bagaimana untuk 25 siswa yang tergabung dalam jurusan teknik bisnis sepeda motor. Silakan Bapak Ibu untuk mengecek nama yang tidak lulus dari jurusan TBSM. Kalau saya sendiri Satriawan. Anu nang tangka saya saha Pak Dimas? Lupa deui namana cenah. Ya salah ada kamu. Silakan Bapak Ibu mengisi chat kelas 12 TBSM yang tidak lulus. Bu Sari, Bu Ida. Iya, tadi dari catatan Bu Fitri untuk kelas 12 TBSM untuk catatan di Bu Fitri yang tidak mengikuti US tertulis itu hanya satu orang saja atas nama Rengga, tidak mengikuti US tertulis PAI. ya, PAI, mata pelajaran PAI. Bu Astari Rengga. Pak Yudi setuju atas nama siapa Pak Yudi? Jangan asal bilang setuju, tidak menyebutkan nama siswanya. Pak Yudi, guru-guru yang lain silakan mengisi chat untuk kelas TBSM siapa yang naik, siapa yang lulus bersyarat atau tidak lulus. Ini baru atas nama Satriawan dan juga Rengga. Cara Bu. Pak Cucun silakan. Ya, setuju atas nama Rengga Satriawan dan saya akan menambahkan mungkin di sini Jujun ya buat saya itu aduh. Subhanallah buat saya itu Jujun. Jujun. Jujun bukannya kelas 11 ya? Jujun mah kelas 11 kayaknya. Kelas. Pak Jujun, Jujun mah kelas 11. Oh. Rempong. Laptopnya kita kelas 11 tadi ya. Mending memet eta Kak Jujun. Pade. Ya Bu Ida, silakan. Adi Satriawan sanestos ngiringan PTS usulan. Bukan Satriawan Bu, Rengga Bu yang tidak mengikuti. Belum Bu. Iya, dia disebatkan aya dua. PTS. Oh, kalau Satriawan mah tadi oleh Bu Rika. Oleh siapa tadi? Satriawan. Bu, Satriawan mah oleh saya karena memang kehadirannya pun jelek sampai dengan surat pemanggilan orang tuanya pun tidak sampai kepada orang tuanya. Tapi ngiringan kan US mah? Ngiringan Bu. Rengga unggul. Rengga unggul nu teu ngiring mah Bu. Mohon. Ima wios wali kelasna hiji we Rengga. Eta seueur teuing. Bagus wali kelas teh. Aduh. Bener wali kelas teh ngabela ka budakna. Kudu diperjuangkan Pak De. Iya, betul, bagus. Jadi Satriawan mah cenah tong ngiluan US keun bae cenah tara hadir oge ari si Rengga mah ngiluan US jadi we si Rengga cenah gitu. Ya, guru-guru yang lainnya silakan.
yang mengajar di kelas 12 terutama. Produktif, guru produktif. Pak Darman hadir, Pak Darman, silahkan Pak Darman. Pak Agus, Pak Darman. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari TBSM, kalau menurut saya, karena kembali dilihat di PTS juga pada ikut semua, memang untuk karyawan ya, ini kan enggak. Tapi kalau menurut saya kemarin PTS juga sudah remedial, menurut saya diluluskan semua aja lah, Yan. Baik, dari Kapro. Kalau Pak Darman mungkin diluluskan semua ya dari Kapro. Iya, diluluskan semua. Pak Agus? Setuju, lulus semua. 12 Hari TBSM tadi Bu Ida luluskan Marengga, semua. Hari Ayeuna, Kaprogna bilang lulus semua aku mah. Silakan Bu Ida, Bu Pak Agus. Kaprog lebih tinggi jabatannya daripada wali kelas. Pak Saiful Anam setuju lulus semua. Pak Agus gimana Pak Agus? Halo Pak Agus. Pak Agus lulus semua. Didima 1 juta. Ya. Pak Hadian 5 menit lagi azan, apa perlu kopi break dulu? Setuju TBSM lulus semua admin. Mangga Bu Fitri, banyaknya setuju dibanding dengan yang tadi menyebutkan Rengga dan Satriawan. Berarti Rengga dengan Satriawan pun dicoret ya, karena lebih banyak ya forum menginginkan lulus. Sebentar Bu Fitri, sebentar. Itu kan dinyatakan lulus semua, itu hanya pendapat pribadi, sementara data dan faktanya di lapangan seperti Rengga ini kan memang belum ikut ujiannya pun belum ikut gitu. Nah ini agak aneh kalau ujian nggak ikut tapi lulus, ini kan agak aneh ya, gitu. Itu pendapat saya aja menambahkan. Terima kasih, mangga. Ya betul. Sebelumnya kan ini kalau melihat sebentar Pak Darman, sebentar. Kalau melihat tadi dari pernyataan dari Kapro, pernyataan dari guru-guru yang mengajari TBSM, memang menitik beratkan kepada lulus. Tetapi untuk melihat kriteria, salah satunya adalah harus mengikuti US ya, dengan nilai kriteria US-nya adalah 65. Sedangkan Rengga sendiri, khusus di mata pelajaran agama tidak mengikuti US. Mungkin itu yang jadi titik beratnya, seperti itu. Bu Fitri, mangga? Iya, sebentar. Sebentar Pak Darman ya. Rekap dari semester 1 sampai semester 5 untuk Rengga Alfa Esa, memang nilainya apa sih nilainya? Hanya beberapa saja yang remedial, selebihnya nilainya bagus-bagus. Ya itu yang jadi titik berat itu nggak ikut US Bu Fitri. Tidak ikut US Bu Fitri. Ikut US salah satu persyaratan kriteria yang Iya, betul. Itu jadi kriteria kelulusan kan. Dia nggak ikut. Jadi dia mah harus mutlak nggak lulus kalau menurut saya. Karena dia perlu mengikuti ujian sekolah. Ya, Bapak dan Ibu, harap tenang terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Mungkin tadi yang disebutkan di dalam kriteria kelulusan oleh Bu Fitri dalam sidang kelulusan, ada salah satu kriterianya yaitu nilai harus mengikuti atau memenuhi kriteria nilai US ya, Bu, Ibu, Bunda, Bapak. Ternyata untuk Rengga sendiri mutlak tidak mengikuti US agama 1. Jadi menurut saya pun sebagai pribadi, ya tidak bisa lulus karena memang dia harus mengikuti dulu US PAI, apalagi PAI itu merupakan nilai daripada sikap. Itu ya Bapak dan Ibu. Bagaimana Bu Fitri?
Iya, kalau misalkan dilihat dari kriteria memang betul yang disebutkan sama Bu Rika. Satu, kan di kriteria yang keempat itu harus memenuhi kriteria kelulusan US. Yang kedua juga nilai predikat-nya itu harus minimal B. Otomatis kalau PAI-nya tidak ikutan, ya mungkin saja. Tapi tidak bisa ini ya, tidak bisa apa istilahnya dikontra semua dari sisi sikap untuk salah satu tidak mengikuti, cuman kalau misalkan dilihat dari satu kriteria itu memang tidak memenuhi, ya otomatis secara administratif kelulusannya ditentukan, dalam artian lulusnya harus bersyarat seperti itu. Sama halnya seperti Erlan dan juga Rere juga kan dari ini banyak masukannya, salah satunya memang kan tidak terpenuhi dari kriteria yang disebutkan tadi. Ya mungkin kalau misalkan memang dari semua forum guru menyatakan ingin lulus semua, nanti kemungkinan kita kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah seperti apa, karena memang menginginkan untuk semua guru lulus semua gitu, sedangkan nyatanya di buktinya tidak mengikuti salah satu dari ujian sekolah yang diharuskan lulus di kriteria tersebut seperti itu. Ya, bagaimana Pak Atep selaku Kepala Sekolah dengan jurusan TBSM yang memang salah satu supervisor atas nama Rengga tidak mengikuti US untuk mapel agama? Silakan Pak Atep tanggapannya. Oke, kalau melihat dari awal, dari pertama TKJ, kemudian OTKP, kemudian BDP dan TBSE. Nah ini pun yang perlu menjadi perhatian yang pertama mungkin terkait dengan tadi sekali lagi karena belum kecek semua. Memang dalam hal ini mungkin baru sebatas mengikuti atau tidak mengikuti. Kalau sekedar mengikuti mungkin tadi kalau yang tadi TBSM jelas tidak lulus lah. Tidak lulus artinya lulus bersyarat dengan ketentuan mungkin tadi harus mengikuti dulu US tersebut. Silakan diselesaikan dulu US-nya karena harus dan yang mengikuti juga kan belum tentu lulus karena tadi apakah nilainya tersebut sudah baik atau belum ya KKM atau tidak. Nah, maka yang terakhir mungkin nanti setelah ditutup silahkan dicek kembali oleh Bu Fitri khususnya dan wali kelasnya, dicek kembali nilai-nilainya. Yang pertama tadi 1,5, kemudian PS apakah sudah di atas KKM, minimal sama dengan KKM. Kalaupun di bawah KKM, ya mau tidak mau berarti harusnya lulus bersyarat. Nah kemudian yang lulus bersyarat tersebut, apakah ini yang perlu kita sepakat, apakah memang disuruh untuk menghubungi guru yang bersangkutan atau memang kita sepakati misalnya hanya disuruh menghubungi Bu Rika saja atau Bu Fitri saja atau menghubungi ketiga-tiganya Bu Rika, Bu Fitri, Pak Ade dan wali kelas misalnya dan kaprok. Nah kemudian tugasnya silakan mungkin nanti harus dipikirkan atau harus disesuaikan. Ya harus disepakati, disesuaikan. Jangan sampai mungkin tugasnya misalnya tadi kekurangan kelulusannya hanya di US saja. Nah, sedangkan yang satu misalnya tadi dengan ditambah kehadiran dan sebagainya. Ya mungkin dibedakan lah untuk sebagai prasyarat kelulusannya tersebut. Ya, itu saja mungkin tanggapan dari saya. Ya, terima kasih Pak Atep tanggapannya. Dikembalikan lagi kepada Bu Fitri. Mungkin untuk yang tadi Rengga, berarti kata Pak Atep juga ya tidak lulus karena memang tidak mengikuti US. Selanjutnya Bu Putri mungkin silahkan untuk selanjutnya mungkin tugasnya seperti apa dan jangka waktu penyelesaiannya harus sampai tanggal berapa untuk supaya dia lulusnya 100%. Mangga Bu Fitri. Iya, terima kasih Bu Rika. Ya, terima kasih Bu Rika.
mungkin untuk anak-anak yang memang di sini ada 4 ya, yang memang dinyatakan lulus bersyarat gitu, otomatis untuk penugasannya pun harus dipikirkan seperti apa gitu Bu ya, mungkin nanti diberi tugas menghubungi Wakasek aja ketiga-tiganya, karena memang keempat anak tersebut tidak hanya administratifnya saja yang bisa dibilang kasarnya jelek lah seperti itu, tapi memang dari sisi sikap dan kehadirannya pun memang tidak bermasalah ke dalam hal ini. Berarti nanti disuruh menghubungi ke Wakasek kurikulum dan juga ke siswa sekaligus koordinasi sekaligus dengan wali kelasnya seperti itu. Nah, penugasannya mungkin nanti Pak Yusuf diinformasikan kepada wali kelasnya saja mungkin ya untuk ini apa namanya untuk anak yang bermasalah tersebut terkait memang apa sih yang menjadi titik berat masalahnya, seperti misalkan Rengga itu kan ininya apa yang memberatkan itu tidak mengikuti US yang mungkin US yang berhubungan dengan dia harus menghubungi ke Pak Ade dari informasinya saya mungkin harus diberi waktu dari sekarang mungkin Pak Ade 3 hari cukup Pak Ade untuk mengikuti US 3 hari saja suruh anaknya US. Baik ya, oke. Ini untuk yang tidak lulus mungkin gini, artinya silakan dikasih tahu oleh wali kelasnya, misalnya sampai dengan besok tidak menyelesaikan yang menjadi ganjalan kelulusannya, maka di surat yang akan diterima Sabtu itu otomatis mau tidak mau dinyatakan tidak lulus dulu ya. Nah, setelah dinyatakan tidak lulus di surat yang diterima, mungkin nanti dikasih waktu dari surat mereka yang diterima tersebut. Kenapa mereka tidak lulus tersebut? Ya baru dikasihkan tugasnya tersebut. Jadi sekarang sudah saja. Maksudnya sampai dengan besok anak tidak menyelesaikan, berarti Sabtu yang mereka terima suratnya tersebut dinyatakan di dalam surat keputusannya tersebut yaitu tidak lulus. Nah, tidak lulusnya karena apa? Ya tadi silakan oleh Wakasek dijelaskan. Nah, untuk kalau mau diselesaikan silahkan dalam waktu misalnya 3 hari atau seminggu ke depan setelah hari besok apa tugasnya diselesaikan lebih cepat lebih baik ya. Kalau tidak selesai dalam waktu yang ditentukan ya mau tidak mau ya udah dinyatakan tidak lulus saja. Bu Fitri, ini ada pertanyaan dari Bu Ida. Untuk yang US kurang dari 65 kan harus menghubungi guru mapel. Kalau guru mapelnya susah dihubungi, bagaimana solusinya? Kenapa nggak bisa dihubungi guru mapelnya? Karena nggak ada kuota. Maklum COVID atau nggak ada uang. Pasti nggak berbagi itu indah. Nanti kajian segera PG. dilepatis ya. Tapi itu ketika tidak bisa menghubungi guru banyak pilihnya. Bu Ida sama lagi. Kalau saran saya gini aja lah. Kalau yang tidak lulusnya gara-gara di bawah KKM, baik nilai semester 1 sampai dengan semester 5 ataupun US, itu dianggap dinilaikan dipaskan KKM saja. Nah, adapun tugasnya tidak usah menghubungi guru aja lah. Nah, langsung aja kasih tugas ya Pak? Langsung kasih tugas. Nah, maka tadi silakan mungkin Bu Rika, Pak Ade dibantu wali kelas merumuskan tugas-tugas tadi. Ya salah satunya mungkin saran saya mah ya tadilah mempromosikan sekolah. Yang terberat mungkin yang ini mah suruh membawa atau merekomendasikan untuk daftar ke SMK BBU, itu aja lah. Oh, berarti Bu Fitri tugasnya buat yang tidak lulus itu adalah membuat video membuat video mengenai sekolah, promosi, gitu.
Tapi yang paling berat mah kayaknya dia harus membawa siswa masuk KBBU gitu. Betul kan ya? Siswa nasab. Naon Pak Jujun? Ya bawa siswanya 10. Entong hiji mah kurang ya Pak Jujun. Ya. Ya mungkin Ya gitu aja mungkin kan Seribu di yayasan. masukan dari Pak Asep yang memang untuk anak-anak yang tadi dinyatakan lulus bersyarat yang tadi sudah disebutkan, jadi tidak perlu yang Bu Ida tanyakan hubungi guru kembali ya daripada penilaian guruna dan ke jaringan sudah disamakan dengan KPM ini aja untuk yang nilai-nilai di bawah KPM-nya Bu Ida itu panginten Bu kita titik beratkan saja yang memang anak-anak yang empat anak ini mungkin kita titik beratkannya ke sana yang memang istilahnya kasusnya berat lah. Ya, berarti sepakat dengan Pak Atep mungkin ya membuat video promosi sekolah yang harus diupload di YouTube atau sosial media. Yang paling terberat ada siswa yang harus membawa siswa untuk daftar ke SMKBBU, mungkin seperti itu ya? Iya, begitu saja mungkin. Ya, Pak Atep, apakah anaknya tidak lulus bersyaratnya setelah jadi gini, tidak usah diinformasikan sekarang, mungkin menerima surat kelulusan dulu, baru diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan video tersebut. Kalau dari sekarang mah mungkin dia langsung, oh iya berarti orang sudah lulus, beren gitu. Gimana kalau misalkan dibagikan dulu tanggal 2 surat kelulusannya, baru di situ sudah tertulis, baru tugasnya diberikan setelah dia mendapatkan surat kelulusan. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu, jadi tidak bersyarat dulu gitu. Jadi tidak diinformasikan sebelum surat kelulusan, tapi setelah surat kelulusan dibagikan, baru tugasnya pun dibagikan seperti itu. Mungkin itu hanya sekedar yang tahun-tahun kemarin. Ya gitu aja, maksudnya di surat yang akan diterima besok mah, mana di tanggal 2 mah, dari mulai tanggal 2 maksudnya, itu hanya ada 2, ya kalau satu lulus, ya kalau nggak lulus, pasti tidak lulus. Nah, maka setelah yang tidak lulus, nah baru dikasihkan tidak lulusannya karena apa, ya, ketidaklulusannya karena apa, dikasih tahu, maka untuk merubah yang tadinya tidak lulus jadi lulus, maka harus ada menghapusnya gitu atau tugasnya, baru dijelaskan tugasnya. Nah mungkin tidak menutup kemungkinan juga, kata saya juga, bukan hanya yang 4 tadi saja, mungkin semuanya, mungkin tadi tinggal dicek lagi Bu Fitri, cek lagi nilai semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian nilai IPS, apakah memang ada yang di bawah KKM, kalau ada yang di bawah KKM siapa saja, nah itu yang tidak lulus juga. Kalau kata saya tidak lulus karena tapi tidak lulusnya karena nilainya tersebut, nah, tapi tidak usah menghubungi guru lagi, nah, tinggal nilainya disamakan dengan KKM, anaknya dikasih suruh tugas tadi aja, itu aja. Oke, jadi tugasnya general sajalah yang tadi, mempromosikan sekolah, begitu Bu Fitri. Untuk siswa-siswa yang nilainya masih remedial dari semester 1 atau belum tuntas nilainya dari semester 1 sampai semester 5, termasuk US, mungkin itu Bu Fitri. Jadi nanti didata ulang gitu ya. Harusnya mungkin sekarang, karena sekarang harus ada keputusan, nanti dibacakan surat keputusan lulus tidak lulusnya sekarang. Mungkin ya Bu Rika ya? Berarti ya betul, kalau misalkan tahun sebelumnya kan Pak Atep harus sampai dengan ditandatangani oleh Bapak dengan ketentuan seperti apa. Tidak harus mereview dari nilai semester 1 dengan semester 5 kalau tahun-tahun sebelumnya. Jadi sudah sepakat pas di kelulusan itu anak sekian tidak lulus, tugasnya seperti apa, pengumpulannya seperti apa. Jadi tidak ada istilah membuka-buka lagi kalau dulu ya Pak ya. Nah kalau sekarang berarti tidak sampai dengan, kalau misalkan sekarang Bu Fitri harus disuruh ngecek lagi dan lain sebagainya, ternyata nanti ada anak lagi yang tidak lulus dari 4 itu, berarti sidangnya belum bisa langsung ditandatangani oleh Bapak berarti. Maaf, boleh tanya? Iya Bu Ida silakan. Oh, untuk tugas yang membuat video promosi sekolah itu, tugasnya individu atau berkelompok? Bu Ida individu saja, tidak usah berkelompok karena ini menyangkut pribadinya masing-masing, kelulusannya masing-masing. Jadi individu? Individu aja iya. Tugasannya.
Iya, iya, makasih. Individu ya Bu ya. Ada pertanyaan Bu Fitri, untuk pemberitahuan kelulusan diumumkan secara online atau seperti apa? Nah, ya untuk pemberian kelulusannya itu nanti ada informasi dari Bapak Hubin kita mengenai bagaimana teknisnya. Nah, untuk secara umumnya dibagikan seperti halnya TPS kemarin. Jadi dibagikan orang tua datang ke TPU seperti itu. Kalau secara umum mungkin nanti ada surat pemberitahuan yang resmi dari sekolah yang akan sebentar lagi di-share oleh Bapak Humas kita. Begitu Bu. Seperti Pak Yudi ya? Seperti itu. Subhanallah tadi budak kelas 12 TKJ pertarusannya luar biasa. Ya, wikeun artos ujiana dan ujiana teu janten. Paling kritis benar ya. Ya, Bapak dan Ibu melihat jam, ini sudah waktunya kita sholat zuhur. Apakah kita selesaikan dulu, kita break dulu, atau nanti disambung, atau dilanjutkan sampai dengan penandatanganan SK Kepala Sekolah berkaitan dengan kelulusan? Silakan saya kembalikan lagi ke forum atau ke Bapak Kepala Sekolah ataupun Bu Fitri, silakan yang sedang memimpin sidang kelulusan. Break dulu atau sholat? Mau break dulu atau mau langsung sekarang dibacakan? Enaknya mending break dulu atau gimana? Bebas. Dari Kalau break dikasih waktu berapa menit? Bu Rika? Setengah jam? 15 menit? Kalau misalkan sekarang melihat waktu jam 12.02, mungkin nanti kita masuk lagi jam 12:30 atau enggak jam 1 mungkin. Saran saya mungkin dilanjutkan saja barang waktu ya paling lama sampai dengan 30 menit lah. Karena nantinya takutnya lama lagi. Ini untuk mempersingkat waktu saja. Tapi kalau syukur-syukur ya 10 menit atau 5 menit ke depan beres gitu. Ya berarti Bapak dan Ibu harap bersabar, kita akan melanjutkan sampai dengan 15 sampai 20 menit ke depan sampai dengan penandatanganan SK Kepala Sekolah yang berkaitan dengan kelulusan SMK Budi Bakti Utama tahun ajaran 2019-2020. Silakan Bu Fitri dilanjutkan. Ya, mungkin akan saya sebutkan kembali untuk rekapan kelulusan di 4 jurusan. Rekapan siswa di 4 jurusan, yang mana jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, itu ada 3 siswa yang dinyatakan tidak lulus untuk sementara, yaitu atas nama Mulki, atas nama yang kedua atas nama Rene, dan yang ketiga atas nama Erlan. Untuk jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, untuk 28 siswi yang tergabung di dalamnya itu dinyatakan lulus semua. Dan di jurusan bisnis dealing dan pemasaran dengan jumlah anak 26 orang dinyatakan lulus semua. Dan untuk jurusan TPSM dengan jumlah siswa 25 dinyatakan 1 orang tidak lulus atau lulus bersyarat atas nama Rengga. Mungkin itu untuk setiap jurusannya. Ya, sepakat dengan tugasnya. Mungkin Bu Fitri diingatkan kembali, tugasnya adalah membuat video promosi sekolah yang harus diupload di sosial media. Adapun pengumpulannya diberikan waktu seminggu atau 3 hari Bu Fitri untuk menyelesaikan tugas tersebut dan diganti dengan surat keterangan lulus yang 100%. Ya, mungkin seperti itu untuk penugasannya kita tunggu sampai khususnya untuk Rengga ini kita sampai besok apakah memang ada itikat baik untuk mengikuti ujian sekolah yang tertulisnya untuk mata pelajaran PAS. Kalau misalkan memang mengikuti dinyatakan lulus mungkin berubah, kalau misalkan untuk yang lain masih ditaruhkan untuk yang ketiga siswa di jurusan TKJ. Nah, kalau misalnya memang sudah sepakat di semua jurusan ini ada 4 anak yang dinyatakan lulus, saya akan bacakan keputusan kepala sekolah tentang kelulusan siswa kelas 12. Keputusan kepala Bu Fitri, sebelum Bu Fitri, ini tanggal pengumpulan tugasnya dulu belum sepakat berapa hari, 3 hari atau seminggu, itu belum disepakati untuk pengumpulan tugas video sekolahnya. Oh, kalau misalkan memang berkaitan dengan tugas video, 3 hari juga cukup sepertinya ya? Nggak perlu nunggu semingguan?
Ya berarti kan kalau misalkan pembagian di tanggal 2 berarti di tanggal 5 atau di tanggal 6 berarti video tersebut harus dikumpulkan ya. Tiga minggu, Senin 4, 5, 6 di hari Rabu, 6 Mei penugasannya, di tanggal 6 Mei hari Rabu, seperti itu mungkin. Ya, siap. Terima kasih. Dilanjutkan Bu Fitri, mangga. Ya. Saya akan bacakan tentang keputusan Kepala ASN utama tentang kelulusan kelas 12 di tahun ajaran 2019. Keputusan Kepala SMK Budi Bakti Utama nomor 112 garis miring Pokok 1 titik SMK garis miring 4 garis miring 2020 tentang penetapan kelulusan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020 menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan ujian satuan pendidikan tahun pelajaran 2019-2020. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. 5. Keputusan Kepala SMK Budi Bakti Utama Nomor 29 garis miring KSMK garis miring 1 garis miring 2020 tentang prosedur operasional standar ujian satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan Budi Bakti Utama tahun 2019-2020. 6. Keputusan rapat Dewan Guru SMK Budi Bakti Utama pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 yakni 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran di SMK Budi Bakti Utama. 2. Memperoleh nilai minimal sesuai KBM atau ketuntasan belajar minimal pada penilaian akhir seluruh mata pelajaran. 3. Memperoleh sikap nilai atau perilaku dengan predikat baik. 4. Memenuhi kriteria kelulusan ujian satuan pendidikan atau US. Hasil rapat dinas kepala sekolah dengan staf pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 memutuskan untuk jurusan TKJ 3 siswa dengan pernyataan tidak lulus atas nama Mulki dan Erlan. OTKP lulus semua, BDP lulus semua, TBSM lulus semua, TBSM atas nama Rengga. Ketiga, 1. Siswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah setelah menyelesaikan segala kewajibannya terhadap lembaga. 2. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Surat keputusan Kepala SMK Budi Bakti Utama ini bersifat sementara dan dapat digunakan sebagai pengganti dokumen ijazah sampai diterbitkan dokumen asli. Bandung Barat 2 Mei 2020 Kepala SMK Budi Bakti Utama Atep Jalaluddin MPDI NUK 1903 L01 302231174074. Pak Atep ketok palu Pak Atep menandatangani tanda tangan. Ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Acara demi acara dalam agenda rapat ini yang berkenaan dengan rapat bulanan dan rapat kelulusan SMK Budi Bakti Utama telah selesai. Adapun notulensi rapat mengenai paparan dari Bapak Kepala Sekolah sampai dengan sidang kelulusan akan saya bacakan. Pada hari ini rapat
bulanan dan rapat kelulusan SMK Budi Bakti Utama dihadiri oleh 21 orang guru dan dimulai rapat dari jam 10.20 sampai dengan 12.10. Adapun notulensi rapat mengenai evaluasi pembelajaran selama 1 bulan dan berkaitan dengan tidak adanya tatap muka sampai dengan akhir tahun, pembelajaran online berjalan dengan baik, kegiatan Amaliyah Ramadan sebagai pengganti tatap muka oleh Bapak dan Ibu guru, dan yang kedua adalah kelulusan kelas 12 dengan 113 siswa. Selain itu juga, dalam kriteria kelulusan yang ada di SMK Budi Bakti Utama, yang pertama adalah menyelesaikan seluruh pelajaran dari semester 1 dengan sampai semester 5. Nomor 2 adalah memiliki nilai pas dengan KKM dari seluruh mapel, dan yang ketiga adalah memiliki SIKP. Yang keempat adalah memenuhi kriteria nilai 65 untuk ujian sekolah. Selain itu juga SMK Budi Bakti Utama untuk menentukan kelulusan menggunakan dengan per jurusan bukan per orang. Dari 4 kompetensi keahlian yang ada di SMK Budi Bakti Utama, untuk kompetensi pertama yaitu TKJ dengan jumlah 34 orang, yang dinyatakan tidak lulus adalah 3 orang dan 31 orang dinyatakan lulus. Selanjutnya, untuk OTKP dengan jumlah siswa 28 siswa dinyatakan lulus semua, dan begitupun jurusan BDP dengan jumlah siswa 26 siswa dinyatakan lulus semua, dan untuk teknik bisnis sepeda motor dengan jumlah siswa 25 siswa, hanya 1 yang tidak lulus. Bapak dan Ibu, adapun tugas yang harus diberikan kepada siswa-siswa yang tidak lulus adalah membuat video promosi sekolah yang harus di-upload ke sosial media. Khusus untuk Rengga harus mengikuti ujian sekolah PAI, dan pengumpulan tugas yang diberikan kepada siswa yang tidak lulus di tanggal 6 Mei 2020 dan diganti dengan surat pernyataan lulus 100%. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi sudah bergabung dalam rapat koordinasi mengenai rapat bulanan dan rapat kelulusan kelas 12 SMK Budi Bakti Utama tahun 2019-2020. Mohon maaf saya sebagai moderator tidak bisa mengatur jalannya acara dengan baik karena masih sama-sama belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan rapat hari ini. Selamat siang, saya kembalikan kepada host. Silakan Ade, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rika. Baik Bapak dan Ibu, saya ingatkan untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi presensi, silakan di room chat sudah saya kirimkan linknya. Silahkan tinggal diklik saja, kemudian silahkan diisi Bapak dan Ibu ya, sebagai bukti partisipasi Bapak Ibu semua. Nanti mungkin ada pengganti dari Bapak Kepala Sekolah ya, nanti yang isi pulsa, kuota nanti ya. Nanti ya silakan. Untuk yang ngisi tapi ya, khusus untuk yang sudah mengisi link presensi. Nanti saya ajukan ya. Dan jangan lupa Pak Ade, hari Senin gaji sudah bisa diambil kata Pak Ade. Silahkan juga mengingatkan juga Bapak dan Ibu, mulai hari Senin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, silahkan bisa menghubungi bagian tata usaha untuk pengambilan honorarium bulan April. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya. Hari ini tidak Pak Ade? Plus pulsa hari ini atau tidak Pak Ade? Apa? Plus pulsa hari ini atau tidak Pak Ade? Kan ini mah rapatnya khusus kelulusan. Betul. Pak Atep sudah senyum berarti sudah di ACC ya Pak Atep? Nanti ada acara buka bersama mungkin untuk konsumsi, nanti diganti dengan buka bersama nanti. Oh iya benar, buka bersama kan kayak yang ditanya. THR. Ya mudah-mudahan COVID-nya keburu selesai ya. Kalau nggak selesai ya buka bersamanya di rumah masing-masing kembali mungkin ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mangga Pak Atep. Sok, mangga Pak Atep. Ya. Hanya sekedar menegaskan kembali, yang pertama mungkin yang tadi lupa disampaikan, yang untuk tugas-tugas yang mungkin nanti Pak Ade dengan rekan-rekan lah merumuskan, artinya tidak semuanya harus membuat, artinya sama membuat videonya, tapi mungkin ada kriteria-kriteria yang lain, ada misalnya yang rada berat sedikit ya tidak hanya video, mungkin dengan sosialisasi dengan tulisan dan sebagainya lah. Itu yang mungkin nanti oleh Pak Ade dengan rekan-rekan dirumuskan. Nah kemudian yang kedua yang tadi mungkin menegaskan kembali
terkait dengan honorarium bulan ini, silakan mungkin dari mulai hari Senin. Mau hari Senin semuanya bareng-bareng ke sekolah mangga, cuman mungkin tadi tetap jaga jarak. Itu, tapi pokoknya dimulai hari Senin lah. Dimulai hari Senin sudah mulai bisa diambil untuk bulan April ini dengan ketentuan mungkin yang sudah kemarin dijelaskan bahwa yang di kegiatan kemarin online yaitu sama dengan kegiatan pembelajaran online selama 3 minggu. Itu kalau mungkin ada yang bertanya loh, kenapa saya segini, kenapa saya segini, itu sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian untuk hari ini, nah memang tadi di awal juga belum saya sampaikan, sudah ada wacana juga dan mungkin barusan juga sudah terungkap oleh Bu Rika mewakili semuanya. Nah, memang untuk hari ini, pertama memang tidak ada konsumsi karena kita lagi puasa. Yang kedua, memang kita tidak ada transport juga, maka untuk mengganti konsumsi dan transport itu yang sebagai pengganti pulsa lah, sebagai pengganti kuota. Tuh kan, Pak Ade bener. Ya. Nah, tadi laporan mah ada 21 ya. Laporan ada 21, ya insya Allah 21 mungkin ya insya Allah lah diusahakan hari Senin sudah bisa juga ya, hari Senin sudah bisa juga diambil sebagai pengganti kuota. Nah, kalaupun tidak hari Senin ya mungkin dirapelkan di bulan depan lah gitu. Tapi akan dimasukkan gitu. Itu untuk mempertegas apa yang barusan disampaikan mungkin dengan honorarium. Nah, kemudian mengingatkan kembali, nah ini juga supaya tidak jadi pertanyaan lagi terkait dengan kegiatan Amalia Ramadan ini ya, yang sudah dilaksanakan dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, sekarang hari Kamis, hari keempat. Nah, mungkin silahkan masing-masing PJ, nah ini juga mereka kehadiran, ya mungkin untuk hari pertama, kedua, mungkin masih ada ampun lah, ada toleransi karena masih raba-raba terkait dengan laporan-laporan di masing-masing pembimbing. Nah, kalau hari-hari sekarang yang mungkin tidak melaporkan ya Pak Yahna mungkin dianggap tidak hadir saja. Nah, kecuali ibu bapak ada baik-baik dengan PJ masing-masing. Ya. Pokoknya saya nanti terimanya dari PJ masing-masing. Bapak ibu menyelesaikan berapa hari ya selama kegiatan Ramadan ini. Nah, insya Allah mungkin kan ini berakhir sampai dengan tanggal 16. Ya mungkin ya paling lama tanggal 20 lah, tanggal 20 Mei. Insya Allah untuk bulan Mei sudah mulai akan kita bagikan, akan kita salurkan, ya termasuk kadedeh lah, mungkin kadedeh dari sekolah, dari yayasan, ya berupa ya sesuatu lah untuk menemani Idul Fitri dan ya menemani uang, nambah-nambah uang berlipat ya, itu mungkin nanti akan disalurkan dimulai maksimal tanggal 20 lah ya, syukur-syukur tanggal 17 atau 16 itu sudah bisa disampaikan. Nah, mungkin untuk buka bersama ya melihat nanti saja lah, kalaupun tidak ada buka bersama, kali buka bersama mah ada pasti buka bersama juga sama-sama jam segitu. Lain dengan tempat dan menu yang berbeda saja gitu. Tapi nanti bisa diganti saja lah buka bersamanya. Jadi ganti dengan kuota lagi lah. Mantap Pak Kepala. Mentahan, ganti mentahannya. Gentos mentahannya. Baik, itu sudah cukup ya, Pak. Itu saja sebagai tambahan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Atep Jalaluddin MPDI yang sudah tadi memaparkan hal-hal poin-poin tambahan yang juga itu mungkin penting untuk Bapak Ibu semua ketahui. Mungkin untuk rapat kita hari ini kita sudahi saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa atubu ilaik. Hatur nuhun Bapak dan Ibu,
atas atensinya. Terima kasih atas segala atensinya, atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.